Welcome to ICQ Podcast. Hari ini saya ditemani oleh chef yang ganteng banget. Pastinya ingin kenal lebih lanjut ya. Ya, jadi sebelum kita mulai, mungkin kalau ada yang masih belum kenal sama saya, nama saya Fanggi, Director of Sales and Marketing untuk Best Western Kinda Hotel. Iya, sore ini, halo chef. Halo. Ya, mungkin boleh kenalkan sedikit chef. Nama chef dari mana? Untuk nama Atau nama terkenalnya apa? Chef Jufri. Oh, Chef Jufri. Chef Jufri. Kalau asal saya dari Manado. Asal dari Manado, Sulawesi Utara. Gitu. Asalnya dari situ. Iya. Sudah berapa lama chef untuk menggeluti profesi sebagai seorang profesional chef ya? Kalau untuk profesional chef mungkin ya kalau di dunia perhotelan lah, kita masuk ke dunia perhotelan itu kalau saya udah dari tahun 2000. 2000. Wah, 20 tahun chef. Tapi Tapi chef kok tampak masih usia 25 tahun gitu ya? Banyak yang menolak untuk Banyak. Iya, oke. Berarti Chef Jufri ini sudah ke banyak tempat pasti di Indonesia ya, keliling ya chef? ya lumayan lah, kenapa belum semua tempat tapi lumayan. Kalau di Banua sendiri, di Banjarmasin sudah berapa lama ini berarti? Jadi kalau untuk saya lebih ngomongnya Kalimantan ya, karena memang awal saya kesini karena memang saya pingin sekali belajar kuliner Kalimantan. Nah, kebetulan kemarin dapat kesempatan untuk bergabung dengan Best Western Kinda Hotel Banjarmasin ya, saya ambil yang di sini. Jadi memang waktu itu saya dapat penawaran 2. Oh, ini ceritanya lagi nyombong dia. Enggak, waktu itu memang saya dapat penawaran 2 di Makassar 1 sama di Banjarmasin 1. Kalau bilangnya Makassar kan saya udah pernah ya di sana. Iya, dan Hampir 2 tahun lah. masih pulau sendiri ya, Sulawesi masih ya. di Sulawesi sendiri kan. Jadi akhirnya saya berkesimpulan, saya ingin belajar kuliner Kalimantan. Kebetulan saya mendapat tawaran dari Best Western Banjarmasin ya. Akhirnya saya ambil yang sini. Dan akhirnya sudah hampir 3 tahun ya, betul chef ya? Iya, hampir 3 tahun. Iya, Desember ini ya. Desember ini saya genap 3 tahun. Anniversary ya. Apa namanya? Banua, Banjarmasin. Iya. Tanah Banua. Oke, jadi chef dari awalnya memang ingin ya belajar kuliner Banjarmasin, Banua ya. Udah 3 tahun nih chef. Boleh cerita sedikit nggak kesan-kesan tentang kuliner di Banua sendiri, Banjarmasin? Jadi untuk kuliner Banjarmasin ini sebenarnya untuk gambarannya saya udah pernah biasa bikin. Sebelum saya ke Tanah Banua ini, saya udah pernah bikin masakan-masakan Banjar khususnya ya. Seperti apa chef? Nah, seperti soto Banjar. Nah, kalau soto Banjar itu emang di beberapa tempat di Indonesia udah bisa dikata udah sering orang, misalnya kalau di hotel-hotel itu ada event itu sering mereka minta itu. Ataupun itu pilihan dari salah satu pilihan menu untuk dari yang dibuat sama chefnya. Iya. Gitu. Nah, cuman akhirnya ketika saya sampai di sini ternyata beda. Oh gitu. Beda. Soto Banjarnya beda. Ya. Apa beda. itu bedanya chef? Jadi kalau yang sebelum saya ke sini, saya makan soto Banjarnya, saya pernah masak juga. Ternyata di sini memang lebih enak. Oh, iya. Yang otentik soto Banjarnya ternyata lebih enak ketimbang yang pernah saya bikin. Kayak gitu sih. Jadi sekarang sudah bisa bikin yang otentik ya chef? Iya. Karena waktu pertama sampai di Tanah Banua ini, karena ini udah dari sebelum saya kesini kan saya udah dengar oh yang paling terkenal di Kalimantan apalagi di Banjar ini soto Banjarnya kan. Jadi waktu saya sampai di Tanah Banua ini, yang pertama saya cari ya soto Banjarnya itu. Iya. Karena kan ibarat kata kan penasaran ini. Iya. Apa benar yang saya bikin kemarin atau memang masih salah kan itu. Ternyata ada kurang sedikit ya. Iya. Memang sih kalau untuk makanan-makanan Indonesia sendiri mirip-mirip aja, cuman
ada beberapa, ternyata ketika saya sampai sini ada beberapa rempah-rempah yang saya masak dulu nggak pakai itu. Ternyata pas di sini, oh ada pakai rempah ini, ternyata itu yang Bikin beda. dan lebih taste-nya lebih nyaman. Kalau orang Banjar bilang lebih nyaman kan? Lebih nyaman, iya, nyaman banar ya. Nyaman banget. Iya, selain soto pasti kan chef juga mencicipi ya, ada 41 wadai khas Banjar ya. Kalau bilang ada 41 nih, Iya. luar biasa, banyak sekali. Gimana chef? Sudah sempat dicicipi semuanya? Kalau untuk wadai-wadainya memang ada, saya juga udah nggak sempat hitung, Bu. Nggak sempat Jadi hitung. nggak sempat hitung. Pokoknya mana yang ditawarin, oh ini salah satu dari 41, ya sudah, cobain. Oh ini. Jadi sampai sejauh ini baru lebih ke beberapa kue, belum semuanya sih. Belum semuanya ya. Berarti abis gini harus dilanjutkan listnya ya, sampai selesai. Kalau nggak selesai nggak bisa meninggalkan Banjarmasin. Harusnya begitu. Iya. Tapi kalau bilang harus sampai selesai, butuh waktu berapa lama? Ke pasar tiap hari chef, Jadi- cari wadahnya. Jadi sebenarnya kan gini, kalau kita langsung masuk aja ke ini ya, kenapa hanya saya pingin pindah-pindah daerah ya. Jadi sebenarnya sebagai pelaku kuliner, kalau kita mau belajar masakan satu daerah, alangkah baiknya kalau kita ke daerah itu. Memang kita bisa, sekarang kita di dunia internet sekarang yang gampang kita cari informasi, bisa aja kita lihat, tapi mungkin pas kita sampai ke daerahnya itu ternyata ada rempah-rempah ini yang dipakai, sementara kita nggak dapat informasi yang sedetail itu kalau kita cuman cari di internet kan. Akhirnya saya berkesimpulan, oh berarti saya harus ke sini. Akhirnya saya ingin belajar masakan daerah ini, oh berarti saya harus ke sini. Kayak gitu. Iya, ya pastinya lebih sempurna ya kalau Betul. kita mendatangi daerah asalnya ya. Iya. Gini chef, biasanya kalau seorang chef nih, setahu saya nih ya, datang ke satu tempat yang baru nih, bekerja di situ. Biasanya mereka tuh tertarik untuk menggabungkan ilmu yang selama ini dipunya, ya kan, dengan cita rasa lokal. Nah, kalau Chef Jufri sendiri, kira-kira selama 3 tahun nih bekerja di Banjarmasin, apakah juga menciptakan kreasi-kreasi fusion seperti itu? Ya. Kita bicara tentang fusion ya. Fusion Iya. itu kan perpaduan dua budaya. Kalau dalam hal ini kan lebih ke makanan kan. Jadi kemarin waktu di sini saya pernah buat menu untuk promo semacam burger patin. Nah, jadi kan burger ini identik dengan makanan Western ya. Iya. Nah, gimana caranya biar kita bisa fusion, kita bisa gabung dengan kuliner lokal, karena sebagai seorang chef yang dari aslinya Indonesia ya, orang Indonesia asli ya, berarti kita harus mengangkat makanan Nusantara. Itu prinsip saya kayak gitu. Jadi melihat kondisi sekarang anak-anak muda yang pingin makan makanan yang dari luar, Yang dari- modern ya kesannya. ya, Eropa ya, bisa dikata Eropa atau Amerika. Kenapa saya nggak mencoba untuk membuat suatu makanan yang menggabungkan dua budaya makanan ini ya. Nah, makanya keluar kemarin yang burger patin, burger yang secara notabene asli Eropa, kita gabung dengan patin yang memang ciri khas tanah Banua, ya kan, Iya. daerah Banua, daerah Banjarmasin ataupun sekitarnya. Iya. Makanan sehari-hari ya kalau Iya, patin di sini. patin kan. Jadi Iya. otomatis orang-orang di sini jadi tertarik lagi. Oh, kemarin saya makan patin dimasak kayak gini. Oh, ternyata sekarang ada kreasi baru. Nggak cuma dibakar ya. Betul. Nah, terus pernah juga saya bikin promo pizza ayam masak habang toppingannya. Biasanya kan pizza itu kan identik dengan ya mungkin sosis atau sayuran-sayuran kan. Yang kemarin sempat saya bikin promo makanan itu pizza. Jadi untuk rotinya itu yang dough pizzanya itu saya pakai Italian pizza.
Italian pizza, berarti yang tipis ya. Jadi ibaratkan kalau pizza kan itu ada dua jenis. Yang otentiknya dari Itali, yang apa namanya, rotinya lebih tipis dan crispy. Nah, yang kedua itu pizza Amerika. Jadi American pizza itu lebih berbentuk kayak roti tebal, kayak gitu kan. Nah, yang kemarin saya bikin promo lebih ke otentik pizza, jadi yang Italian pizza. Tapi toppingannya bukan sosis atau paprika. Kan itu untuk toppingan kan kita bisa bikin varian aja kan kalau yang kemarin saya bikin di sini pizza dengan toppingan ayam masak habang. Ya kan? Spesial ya. Jadi ini fusion lagi ini ceritanya. Pizza sama ayam masak habang. Jadi mengawinkan Itali dengan Itali Banjar. Sama Banjar. Kayak gitu. Iya. Dengan ada tambahan mandai di atasnya. Jadi kan orang lebih iya ternyata bisa. Iya. Oke, luar biasa banget. Ya memang kita perlu chef-chef yang seperti Chef Jufri ini ya. Jadi tidak melupakan cita rasa tradisional dan nusantaranya. Iya. Kadang ada chef itu kepinginnya karena apa ya, title kan chef. Jadi semua ke Eropa-Eropaan, ke barat-baratan dan lupa sama masakan sendiri. Masakan apa ya? Tanah kelahiran. Betul. Ya, chef. Kalau bicara tadi kan kita bicara chef membawa sesuatu yang baru ya. Jadi fusion nih antara mungkin pengalaman chef yang sebelumnya dengan pas sampai ke Banjar nih. Apa sih yang istimewa dari Banjar? Kan sudah tadi ada pizza dengan topping habang, kemudian juga burger patin. Burger patin. Ya. Nah, kalau untuk Best-Western Kindai sendiri nih, Chef Jufri kan dari pre-opening bener Chef ya. Yeah. Jadi dari awal banget hotel ini bahkan belum kita buka untuk tamu, Chef sudah bergabung. Yeah. Artinya Chef adalah pionir kan di kitchennya, menciptakan signature dish untuk hotel ini. Nah, kalau untuk signature dishnya Chef bisa mungkin di-sharing sedikit nih dengan tamu-tamu kita ya kan yang sedang mendengarkan nih. Apa yang paling spesial yang harus dicoba kalau datang ke Best-Western Kindai Hotel? Oke. Jadi jadi sebelum kita buka untuk tamu ya, kan kita bikin menunya dulu. Menu untuk nanti pas buka tamu datang harus konsumsi itu. Nah, betul, ada yang signature dish yang kita buat. Waktu itu sempat saya bikin jadi untuk susunan makanan kan kita ada appetizer, ada soup, ada main course, sama dessert ya. Iya. Yang untuk appetizernya itu, kalau yang masih penasaran dengan signature dish Best-Western Kindai Banjarmasin, dia harus coba yang namanya Kindai Salad. Kindai Salad. Ya. Apa bedanya dengan salad-salad yang lain, Chef? Jadi itu memang spesial karena menurut saya meng-create suatu menu itu bisa dikatakan ya itu yang terbaik dari saya. Jadi mungkin kenapa saya bilang Kindai Salad ini sebagai signature dish kita ya, karena menurut saya di antara yang terbaik yang saya sajikan itu Kindai Salad ini yang paling baik. Bukan berarti yang lainnya nggak enak atau nggak baik, tapi ini yang lebih spesial menurut saya. Yang bikin spesial apa ya nih Chef? Apakah dressingnya atau jadi dressingnya itu memang ada sedikit fusion ya. Kalau misalnya ada perpaduan antara balsamic vinegar dan honey. Madu ya. Iya. Saya kira manggil saya honey. Oh iya. Bisa juga. jadi itu. Jadi mungkin biasanya orang kalau konsumsi salad, mungkin beberapa orang udah pernah coba yang namanya balsamic vinegar. Iya. Tapi kalau dari saya bocorin sedikit, dan saya bocorin banyak ini resep saya di sini ya. Iya, Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Chef, ini nggak kita edit kok. Jadi itu ada lebih ke dressing Kindai saladnya. Kalau untuk saladnya sendiri ya namanya salad lebih ke sayuran ya. Iya. Ya, di situ memang ada paprika, ada selada. Nah, untuk dressingnya sendiri itu saya menggunakan balsamic vinegar sama madu. Iya. Jadi mungkin kayaknya itu. Jadi rasanya ada manisnya, ada manis, ada asamnya, ya kan? Ya jadi berpadu jadi nano-nano gitu ya. Nano.
Jadi kayaknya Rame rasanya. Untuk dressingnya sendiri mungkin lebih ke ini ya, lebih fusion ke 3 daerah mungkin ya. 3 ya, karena kalau balsamic vinegar sendiri ini lebih terkenal di Eropa sama Amerika. Nah, terus kalau madu, memang saya gunakan madu yang asli dari Banjar. Iya. Memang manisnya kan beda kalau manis madu Banjar memang Kita bicara madu kan ini. madu ya. Yakin ya? Sama, Oke. sama untuk dressingnya itu ada penambahan sedikit dari sesame oil atau minyak wijen. Minyak wijen ya. Sementara minyak wijen ini sendiri lebih Ke Chinese ya. lebih ke ASEAN ya. Iya. Jadi makanya tadi saya bilang ada perpaduan 3 budaya makanan di sini. Iya. luar biasa. Eropa, Amerika, Asian sama lokal Banjar Siap. yang mewakili Indonesia Nusantara kan. Iya. Main course-nya sendiri memang karena saya berasal dari Manado ya. Saya juga nggak mau ketinggalan, saya harus bawa juga untuk makanan Budaya dari Manado ya. Iya. Apa itu, Jadi Chef? di situ ada yang namanya ayam rica-rica. Ayam rica-rica. Ayam rica-rica. Jadi itu spesialnya ya kalau Spesial. datang Jadi ke kalau Basement King saya Hotel. kemana-mana pasti saya akan bawa ini ayam rica-rica ini. Oh iya. Kalau ini chef, ini menu yang katanya di semua hotel harus ada ya. Nasi goreng dan sop Nasi buntut. goreng. Ada nggak di kita? Iya, kalau di sini kita ada juga. Nah, jadi memang untuk namanya biar orang nggak terlalu banyak bingung, nggak banyak mikir-mikir ya. Langsung saya namanya nasi goreng Kindai. Oke. Karena nama hotel kita kan di sini Iya. Best Western Kindai Hotel ya. Sudah, biar orang lebih nggak meragukan lagi ya sudah namain aja sekalian nasi goreng Kindai. Iya. Sop buntut Sop buntut pasti ada dong ya. Sop Iya. buntut itu yang paling dari penjualan yang kita kan ada datanya itu kita Iya. ya. Ternyata sop buntut kita di sini paling laris. Betul sekali. Karena kita di sini di Best Western itu mengedepankan value for money. Yes. Jadi percayalah, berapapun uang yang Anda spend di hotel kami pasti dapatnya minimal sama value-nya atau bahkan lebih malahan. Jadi worth it lah. Iya, worth it banget. Jadi malah lebih lah. lebih, Bukan biasanya worth it, lebih. malah lebih. Lagi. Coba harus dibandingkan dengan sop buntut di tempat-tempat yang lain ya. Dari segi harganya, porsinya, rasanya harus dicoba. Beda banget di Best Western King Hotel. Ya mungkin Chef Jufri, walaupun saya pengennya masih ngobrol panjang lagi, tapi karena kita terbatas dengan waktu, jadi kita sampai sini dulu. Siap. Ya nanti kalau Nanti ada episode kedua dong. iya kalau banyak permintaan kita bikin episode berikutnya. Baik terima kasih banyak sudah stay tune bersama kami. Nantikan ISDQ podcast yang berikutnya dari Best Western King Hotel. Bye.